Prosesor Athlon 3000G 8,8 juta. Yang bener aja dong. Gila. Halo YouTube, gua Rudi. Selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua beli barang dari toko offline. Sebelum itu intro dulu. Gua beli barang ini karena terpaksa. Karena kan barang yang gua cari gak ada stoknya. Harganya pun sangat mahal. Itu pun kalau ada barangnya. Apa sih barang yang gua cari? Yaitu AMD Athlon 3000G. Lihat aja barangnya. Mahal banget. Kalaupun ada di toko online ya segini. Prosesor Athlon 3000G 8,8 juta. Yang bener aja dong. Gila. Ryzen 3 3200G. Gua juga nggak tahu dan penasaran kenapa bisa harganya segitu. Wah banget kan? Itu pasti sultan banget yang beli. Bahkan Ryzen 3 2200G. Aduh, ini penjual pada mau naik haji apa gimana gitu. Apa kekurangan untuk umroh apa gimana ya? Sultan banget, asli sultan yang beli. Gua sempet tanya-tanya ke penjual yang ada di toko offline. Katanya barangnya stoknya udah gak ada lagi. Akhirnya gua memutuskan untuk membeli seri A, yaitu A series 9600. Yang kata orang ini prosesor ampas. Gue sempet mikir kenapa orang-orang pada bilang ini prosesor ampas. Tapi kedepannya bisa diupdate ke Ryzen 3 atau Ryzen 5 atau Ryzen 7 seri 2000. Karena gue udah terlanjur membeli motherboard AMD DDR4 beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya tanggal 5 Desember 2020, dan barangnya bekas, yaitu motherboard MSI A320M Pro VH+. Si penjualnya hanya memberikan garansi 1 bulan. Si penjualnya bilang kalau barang yang dijual atau motherboard yang dia jual belum dites dan gak punya prosesor AMD untuk tes. Sehingga dia memberikan gue waktu untuk membeli prosesor AMD, entah itu Athlon 3000G ataupun Ryzen 3 2200G. Pada kenyataannya harganya sungguh sangat-sangat mahal. Karena gue bingung harus gimana, karena garansi motherboard udah mau habis, dan gue juga belum tes si motherboardnya nyala atau enggak. Kekurangan motherboard ini adalah gak ada M.2, hanya ada 4 slot SATA 3. Mau pakai SSD atau hard disk atau keduanya. Motherboard ini mempunyai port yang cukup lengkap. Untuk suplai daya, motherboard ini memiliki 4 plus 4 pin CPU dan 24 pin. Dan motherboard ini udah bisa SIM RGB fan atau fan RGB. Bang, RGB nggak bang? Kan no RGB no party. Casing aja masih OTW. Oke, selanjutnya kita akan merakit PC. Yang pertama adalah kabel SATA. Jika kalian memakai M.2, gak usah pakai kabel SATA, kecuali kalian mau tambahin hard disk atau SSD lagi. Itu hanya opsi. Untuk yang pakai SSD SATA atau HDD SATA, harus ada kabel SATA-nya. Yang kedua SSD atau hard disk. Gua di video ini pakai SSD. Yang kata orang, ini prosesor ampas. Yang keempat adalah motherboard. Selanjutnya adalah yang kelima, RAM. Gue pakai 2x4 GB, totalnya jadi 8 GB. RAM ini speednya 2400 MHz. Yang keenam adalah power supply. Karena gue udah ada power supply yang gue beli untuk PC DDR3 yang sebelumnya, yang build up, yang videonya juga udah gue upload, gak kepake dan gue pakai aja.
Untuk power supply yang gue pakai kali ini hanya ada 1 kali 6 pin power. Bagi kalian yang mau tambah PGA 2 kali 6 atau pin lebih, PSU ini nggak recommended ya. Gua sarankan belilah PSU baru dan bergaransi resmi serta sudah memiliki sertifikasi 80 plus bronze atau gold dan seterusnya yang lebih tinggi lagi. Oke, lanjut rakit. Oke, prosesornya udah gue pasang.
coba install driver chipset AMD atau driver-driver yang lainnya. Kemungkinan di video selanjutnya gue akan tes tentang PC gue yang gue rakit kali ini. Jangan lupa makan dan juga jaga kesehatan. Gue Rudi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.